Selamat pagi adik-adik, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Saya yakin bahwa kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian dan fungsi iklan, slogan, dan poster. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri iklan beserta dengan jenis-jenis iklan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami ciri-ciri iklan, dan yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami jenis-jenis iklan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri iklan. Secara umum diketahui ada 10 jenis iklan. Yang pertama adalah menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. Artinya, ciri utama iklan dapat dilihat dalam penggunaan katanya. Iklan yang baik menggunakan kata-kata yang tepat dan menarik sehingga mudah diingat oleh masyarakat. Nah, selain itu, kata-kata yang digunakan harus logis ataupun masuk akal, sopan, dan dapat dimengerti oleh masyarakat ataupun halayak ramai. Yang kedua, menjelaskan produk yang diiklankan. Iklan tentu berisikan penjelasan terkait produk atau jasa yang diiklankan kan? Nah, dalam iklan yang baik akan menjelaskan keunggulan dan kelebihan produk yang diiklankan dengan tepat dan secara proporsional. Proporsional artinya secara tidak berlebihan. Nah, dengan begitu masyarakat menjadi lebih tahu tentang produk tersebut. Ciri iklan berikutnya adalah menonjolkan informasi utama yang dipentingkan. Informasi ini menjadi pusat perhatian utama dari iklan sehingga ditonjolkan. Nah, misalnya ukurannya yang lebih besar, varian warna yang lebih banyak, hingga harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan produk lain. Ciri-ciri iklan lainnya adalah informasi dalam iklan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Maksudnya, pesan dalam iklan mampu diinfokan atau diinformasikan dengan baik kepada masyarakat dengan cara-cara komunikasi hingga pesannya tersampaikan dengan tepat. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Iklan bertujuan untuk membujuk masyarakat atau target pasar agar membeli atau menggunakan produk yang diiklankan. Untuk itu, diperlukan bahasa persuasif yang bersifat mengajak untuk mencapai tujuan tersebut. Ciri yang keenam adalah sesuai dengan sasaran. Iklan yang baik tentu sudah disesuaikan dengan sasaran atau target pasarnya. Misalnya, jika target pasar produk adalah kalangan milenial, maka harus membuat iklan yang unik dan kreatif agar informasi dan pesan bisa diterima oleh target pasarnya. Yang ketujuh, memadukan unsur kata dan gambar. Iklan yang baik memadukan berbagai unsur-unsur seperti gambar dan kata-kata. Iklan yang hanya berisi kata-kata tentu membosankan, sehingga perlu dipadukan dengan gambar dan grafis yang bagus. Jika berbentuk video, bisa dipadukan juga dengan unsur suara atau unsur gerak. Ciri iklan yang baik selanjutnya harus bersifat objektif dan jujur. Artinya, dalam mengiklankan produk tidak boleh berbohong. Boleh saja melebih-lebihkan dengan promosi yang bombastis, asalkan jujur, objektif, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam iklan yang baik tidak boleh menyinggung produk lain. Meski berkompetisi memperebutkan pasar yang sama, namun iklan produk tidak boleh menyinggung, merendahkan, dan menyerang produk lain baik dari jenis yang sama ataupun yang berbeda. Ciri iklan yang terakhir adalah iklan harus bisa menarik perhatian. Iklan yang baik harus mampu menarik perhatian target konsumen sehingga produk yang diiklankan bisa diketahui dan diingat-ingat oleh halayak ramai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis iklan. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan isi ada 3, yaitu yang pertama iklan pemberitahuan atau pengumuman. Iklan pemberitahuan atau pengumuman merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian halayak tertentu
melalui sebuah informasi atau pemberitahuan tertentu, yang termasuk contoh iklan pemberitahuan misalnya yaitu iklan reuni alumni sekolah, iklan kerja bakti, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan penawaran merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa kepada khalayak ramai agar dibeli oleh target konsumennya. Misalnya yaitu iklan penjualan makanan, iklan jasa pengobatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan mengenai sesuatu hal. Biasanya diterbitkan oleh instansi atau lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada isu-isu tertentu. Misalnya, iklan ajakan menghemat listrik, iklan larangan buang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis iklan berdasarkan media ada 4 macam. Yang pertama adalah iklan cetak. Iklan cetak merupakan jenis iklan dibuat dan dipasang menggunakan teknik cetak, bisa berupa print, letterpress, sablon, inkjet, dan lain sebagainya. Jenis iklan ini sering dijumpai di berbagai media cetak seperti koran, majalah, tabloid harian, buletin, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah iklan elektronik, yaitu iklan yang menggunakan media elektronik. Umumnya iklan elektronik bisa dijumpai di alat elektronik seperti TV dan radio. Yang ketiga adalah iklan internet, yaitu iklan yang disampaikan melalui media internet. Jenis iklan ini termasuk dalam iklan elektronik, namun karena saat ini sangat masif, maka bisa jadi kategori tersendiri. Iklan internet bisa ditemui di blog, website, sosial media, mesin pencari. Dan yang keempat adalah iklan luar ruangan, yaitu jenis iklan yang medianya mencakup masyarakat yang berada di luar rumah. Jenis iklan ini termasuk dalam iklan cetak, namun sering dikategorikan sendiri karena segmentasi yang berbeda dan sering kita temui di jalan. Yang terakhir adalah jenis iklan berdasarkan tujuannya yang terdiri dari 2. Yang pertama, iklan komersial. Iklan komersial merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi dan finansial serta untuk meningkatkan penjualan suatu produk atau jasa. Jenis iklan ini semata-mata dibuat untuk kepentingan bisnis. Yang terakhir adalah iklan non-komersial, yaitu jenis iklan yang dibuat dengan tujuan memberikan informasi mengenai isu-isu penting yang harus disadari dan berisi ajakan yang mendidik kepada masyarakat. Iklan ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi. Iklan ini digunakan untuk kepentingan bersama secara sosial. Jenis iklan non-komersial memberi pendidikan dan pembelajaran serta tambahan informasi bagi khalayak ramai dan diharapkan mampu menjangkau masyarakat luas. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga adik-adik sekalian bisa mengerti dan memahami materi yang telah kita pelajari ini. Dan saya juga berharap bahwa adik-adik sekalian akan mengulangnya di rumah. Nah, untuk tugas nanti akan Ibu sampaikan di Google Classroom. Demikianlah Ibu ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.